warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, mata kuliah nutrisikan, saya persilakan kepada Kating untuk membuka berdoa dulu agar proses belajar mengajar pada hari ini berjalan lancar. Oke? Silakan Kating. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Mau mengecek berapa banyak yang hadir pada hari ini. Oke, Yulia Ningsi Hadir Bu. Lydia, Hadir Bu. Sapna, Hadir Bu. Furqan. Gak ada Furqan ya? Saudara bukan ibu. Berhenti ini mungkin Furqan. Belum bu. Luki Adam, Deswita. Dari sini. Oh, sudah berhenti ya? Ya Bu. Muhammad Akbar, Hadir ibu. Awalia, Hadir Bu. Gusdi Usman, Ada bu. Yunifa, Hadir ibu. Indriani. Hadir Bu. Mana Indriani? Ulfiani, Hadir Bu. Fadilatun, Hadir Bu. Akil, Hadir bu. Muhammad Rizky. Nanti menghadap sampai Bika ya. Yang hadir rame ini cuma satu kali ya hadir ya. Ya bu siap. Kalau udah siap lagi udah berhenti saja ya. Agil, siapa namanya? Muhammad Rizky. Rizky, sorry Akil ya. Dani, Hadir bu. Tommy, Hadir bu. oke, Asril, Hadir bu. Refli, Hadir Bu. Andi Musriadi, Hadir bu. Firmansyah, Hadir. Muhammad Effendi, tidak ada ya? Iya Bu, enggak ada. Oke, Iya semuanya. nanti Muhammad Rizky menghadap sampai Bika ya. Ya bu siap bu. Ini kehadiran ini rendah sekali ya. Oke, kita masuk materi pada hari ini. Sumber nutrien dan bahan baku pakan ikan ya. Sumber nutrien dan bahan baku pakan ikan. Pertemuan kita pada hari ini yang ke-11. Oke, tujuan mata kuliah pada hari ini yaitu agar mahasiswa mengetahui sumber nutrien dan kebutuhan bahan baku pakan ikan, analisis proksimat, dan macam-macam bahan baku pakan. Materi kuliah kita untuk hari ini yang pertama sumber nutrien dan kebutuhan bahan baku pakan ikan, yang kedua analisis proksimat, dan yang ketiga macam-macam jenis bahan baku pakan. Oke, bahan baku pakan. Bahan baku pakan di sini seperti kita ketahui ada yang bersumber dari nabati dan hewani. Nabati dan hewani, kira-kira siapa yang tahu? Sumber bahan baku pakan yang dari nabati dan hewani. Ada yang bisa jawab? Yang nabati? Berasal dari mana yang nabati? Yang nabati. Jawab saja. Siapa tahu ada yang pernah baca sebelumnya? Tadi Refli bilang apa? Tumbuhan Bu. Oke, nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Biji-bijian ibu. Oke. Hewani ini dari sumber bahan baku dari mana? Minyak ikan. Hah? Dari mana? Dari hewan bu. Yang berasal dari bagian tubuh hewan ya. Nih. Nabati dan hewani dari tumbuh-tumbuhan, hewani dari bagian tubuh apa? Hewan. Oke. Setelah itu kita masuk di pakan. Pakan di sini dibuat dari kombinasi beberapa bahan baku pakan yang disusun berdasarkan kebutuhan nutrisi ikan untuk tumbuh dan berkembang. Di sini saya garis bawahi dibuat dari kombinasi beberapa bahan baku pakan. Maksudnya ini kombinasi beberapa bahan baku pakan ini seperti apa? Ada yang bisa jawab? Kombinasi beberapa bahan baku pakan yang disusun berdasarkan kebutuhan nutrisi ikan
kombinasi beberapa bahan baku pakan. Seperti apa maksudnya ini kombinasi beberapa bahan baku pakan? Ada yang pernah baca sebelumnya? Seperti apa sih kombinasi beberapa bahan baku pakan ini? Ada yang tahu? Kombinasi beberapa bahan baku pakan kita ambil dari sini. Sumber bahan baku pakan yang berasal dari nabati dan hewani. Di sini ada apa yang tumbuh-tumbuhan ini? Yang nabati? Ada apa? Tepung, kedelai, apa lagi? Tepung, dedak. Kalau yang hewani apa? Bahan baku pakan yang hewani apa? Tepung ikan, tepung, tulang, dan daging. Ya? Dengan adanya beberapa bahan baku pakan ini, maka akan disebut dengan kombinasi beberapa kombinasi bahan baku pakan yang disusun berdasarkan kebutuhan nutrisi ikan untuk tumbuh dan berkembang. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut. Tabel 1 sumber nutrien dan kebutuhan bahan baku pakan ikan. Sumber nutrien dan kebutuhan bahan baku pakan ikan. Coba perhatikan. Saya tanya lagi, di mana dari sumber nutrien ini mana yang mikronutrien, mana yang makronutrien? Mikro kecil atau besar? Mikro Kecil. Makro besar. Oke. Dari sumber nutrien kebutuhan bahan baku pakan ikan ini, mana yang kategori mikronutrien dan makronutrien? Silakan, siapa yang bisa jawab? Makronutrien apa makronutrien? Makro yang besar apa? tepung ikan, Makronutrien itu dari protein, karbohidrat, dan lemak. Mikronutrien nih, anak kenapa? Nih, jumlah kebutuhan bahan baku pakannya kecil ya, 3-7% kebutuhan bahan baku pakannya. Sumber protein itu ada yang berasal dari tepung ikan dan bungkil kedelai. Jumlah ini, jumlah kebutuhan bahan baku pakan pada saat nanti kita akan melakukan penyusunan formulasi pakan. Ya, di sini juga ada yang dinamakan substitusi atau pakan alternatif. Nilainya 20-40%. Sumber karbohidrat jumlahnya 10-40%. Ini kebutuhan bahan baku pakannya. Terus sumber lemak 5-10%. Vitamin dan mineral 3-7%. Binder. Kira-kira apa binder ini? Ada tahu apa binder ini? Binder. Binder pada saat pembuatan pakan ikan apa binder ini? perekat, Hah? perekat, Oke, binder adalah perekat. Perekat bisa menggunakan terigu, sagu atau tapioka. Kenapa kita harus menggunakan binder? Kenapa harus menggunakan binder?
pada saat kita meramu pakan, membuat pakan. Ada yang tahu kenapa kita harus menggunakan perekat? Alasannya? Ada yang tahu? Ini Pak? Mungkin agar tekstur pakannya lebih keras, lebih padat. Oke, good. Agar pakan yang dibuat itu tidak mudah rapuh ya. Tidak mudah rapuh. Karena ada perekatnya. Padat ya, agar pakan yang kita buat itu menjadi padat, tidak mudah rapuh. Karena ada perekat semacam lemnya, seperti itu ya. Iya, Bu. Oke. Bahan aditif di sini atraktan. Ada yang pernah baca atau ada yang pernah dengar apa itu atraktan? Atraktan. Adil, apa itu atraktan Adil? Jenis senyawa. Hah? Jenis senyawa. Senyawa apa? Luki, apa itu atraktan Luki? Apa itu atraktan? Akbar, apa itu atraktan Akbar? Hah? Apa? Daya tarik. Daya tarik. Daya tarik yang kayak bagaimana? Itu atraktan. Daya tarik bagaimana? Coba kasih contoh yang lebih jelas. Daya tarik bagaimana? Hah? Dengan penggunaan atraktan ini dapat merangsang ikan untuk mendeteksi di mana posisi pakannya karena adanya bau yang begitu tajam atau khas sehingga memudahkan ikan untuk menemukan posisi pakannya itu di mana karena ada bau amis dari atraktan ini. Atraktan ini bisa dari tepung ikan, ya, bisa dari tepung ikan karena bau dari tepung ikan itu amis ya. Ibu. Bisa juga dari minyak cumi. Atraktan, paham sampai sini? Paham. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Dulu ya, pelan-pelan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Ibu sudah menjelaskan sumber yang terkandung di dalam nutrien tersebut dan ada beberapa macam yang Ibu sudah jelaskan. Dan pertanyaan saya, mengapa pada vitamin dan mineral jumlah kebutuhan nutrien komposisi pakan nilainya sangat kecil, 3-7%? Oke, Saya kembalikan. mengapa sumber nutrien dan kebutuhan bahan baku pakan ikan, vitamin dan mineral, nilai kebutuhannya itu cuma 3-7%? Tadi sebelumnya saya sudah tanya yang mana yang masuk dalam mikronutrien dan yang masuk sumber nutrien itu yang makronutrien. Vitamin dan mineral ini masuk dalam Mikro. sumber nutrien yang mikro, kecil ya. Iya, Bu. Jadi kebutuhan untuk bahan baku pakan karena dia vitamin dan mineral masuk dalam mikronutrien, berarti kebutuhan pakannya itu relatif kecil, ya, relatif kecil. Meskipun nilainya relatif kecil, tapi fungsinya itu sangat krusial sekali untuk kita tambahkan ke dalam apa? Ke dalam Pakan. ke dalam apa, Akil? Pakan, Bu. Dalam pembuatan bahan baku pakan ya. Karena kenapa? Karena kenapa? Fungsinya sangat krusial sekali nih, vitamin dan mineral ini. Ada yang tahu? Ya, silakan, Tommy. Dikarenakan ini vitamin dan mineral ini dia datangnya dari pakan tersebut, dikarenakan ikan tidak mampu membuatnya. Oke, terus? Apa lagi?
mikronutrien, kebutuhan bahan baku pakan dia relatif kecil saja ya, relatif kecil. Terus apa lagi Tommy kira-kira? Jumlah vitamin dapat berkurang atau rusak selama proses pembuatan dan penyimpanan pakan buatan. Karena itu perlu selalu dilakukan penambahan vitamin meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Jumlah yang relatif kecil. Oke. Kenapa vitamin dan mineral meskipun vitamin dan mineral ini ada pada setiap bahan baku pakan, misal di tepung ikan. Tepung ikan ini ada kandungan vitamin dan mineralnya juga ya. Tapi pada saat pemrosesan pembuatan pakan, vitamin mineral ini nilainya kecil, dia akan rusak. Ya? Rusak pada saat pemrosesan atau pada saat penyimpanan. Jadi kita harus tambahkan melalui pakan karena dalam tubuh ikan tersebut tidak mampu apa? Tidak dapat apa? Menghasilkan vitamin. Jadi ditambahkan dari bahan baku pakan. Seperti itu. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya, apakah mineral juga mengalami kerusakan dalam pemrosesan bahan baku pakan? Mineral. Apakah mineral mengalami kerusakan dalam apa tadi? Mengalami kerusakan dalam Pemrosesan bahan baku pakan. pemrosesan bahan baku pakan. Nah, ini kaitannya seperti vitamin tadi ya. Oke, mineral di sini dia tidak mengalami kerusakan ya. Tetapi mineral daya cernanya itu rendah. Mineral daya cernanya rendah karena mineral memiliki ikatan kompleks yang disebut dengan nabati ya. Daya cernanya rendah untuk ikan yang bersifat karnivor. Seperti ini. Kenapa itu? Sudah berpindah-pindah tempat? Tidak, Bu. Tolong perhatiannya ya. Oke. Karena mineral di sini tidak mengalami kerusakan, tetapi daya cerna untuk mineral itu sangat rendah. Meskipun nilainya kecil, tapi fungsi dari mineral itu sangat penting ya untuk perkembangan ikan. Ada yang tahu kira-kira fungsi mineral seperti apa? Fungsi mineral. Sabna, kira-kira fungsi mineral seperti apa? Hah? Fungsi mineral kira-kira apa, Sabna? Pembentukan Bu, mineral berfungsi pembentukan tulang tulang perut dan saraf. Tulang otot dan saraf, Bu. pembentukan tulang, Tulang otot dan saraf. membantu apa lagi? Pernapasan, ada ikan, dan proses metabolisme. Paham sampai sini? Luki, ulangi fungsi mineral. Fungsi mineral. Ulfi, ulangi fungsi mineral. Pembentukan rangka, pernapasan, dan metabolisme. Pembentukan
cerita ya. Silakan tanya lagi. Seperti temannya, silakan suruh ulang. Sampai sini ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Akbar. Ya, baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi baiklah. Jadi di sini Ibu sudah menjelaskan tadi mengenai tentang nutrien, bahan jumlah dan substitusi. Jadi di sini saya belum mengetahui, belum memahami sekali yang mengenai tentang substitusi. Jadi pertanyaan saya, Ibu, kenapa harus ada bahan baku substitusi atau alternatif? Jadi seperti itu. Kenapa harus ada bahan baku substitusi atau alternatif? Kita ambil contoh pada tepung ikan ya. Tepung ikan. Tepung ikan itu merupakan sumber protein utama yang kandungannya itu tinggi, ya, tinggi. Tepung ikan merupakan sumber protein utama yang kandungan proteinnya itu tinggi. Karena begitu banyaknya permintaan akan tepung ikan, maka muncul permasalahan. Ketersediaannya terbatas karena di Indonesia masih mengandalkan impor tepung ikan, ya, tepung ikan. Dan mengandalkan impor tepung ikan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, tolong dengarkan baik-baik, saya akan tunjuk ulang lagi. Oleh karena itu, untuk mengatasinya digunakan substitusi pakan alternatif. Nih, bisa menggunakan tepung keong, tepung tulang dan daging, atau bisa kita gunakan nih bungkil kedelai karena kandungan proteinnya juga tinggi. Kita menggunakan pakan alternatif lain yang harganya relatif murah, mudah diperoleh, dan kualitas proteinnya tidak jauh beda dengan tepung ikan. Ya, paham sampai sini? Alasan kenapa menggunakan substitusi pada bahan baku pakan. Paham? Oke, coba ulangi media. Kenapa kita harus melakukan substitusi di sini? Apa yang kamu pahami dari yang Ibu Ika jelaskan? Sedikit saja. Baik, terima kasih. Yang saya pahami dari yang dijelaskan tadi, bahwa tepung ikan ini merupakan sumber protein yang tinggi. Jadi tepung ikan sendiri di Indonesia itu masih relatif kurang, sehingga digantikan dengan alternatif yang lebih mudah digunakan, Mudah diperoleh. seperti tepung keong, tepung tulang dan daging, bungkil kedelai, karena digunakan karena kandungannya tidak jauh beda dengan tepung ikan sendiri. Oke, Akbar, ulangi. Kenapa harus substitusi? Ya, jadi baiklah. Jadi mengapa harus dilakukan substitusi? Jadi itu tadi ambil contoh mengenai tentang tepung ikan. Jadi tepung ikan itu sendiri sebagai sumber protein utama pada pakan, sehingga menyebabkan permintaan akan tepung ikan semakin meningkat dalam hal ketersediaan. Indonesia masih melakukan impor untuk Oke. ikan. Oke, cukup ya. Yang penting Anda sudah pahami. Saya anggap oke. Setelah bertanya? Saya Bu. Oke, silakan Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya.
Jadi mengenai penjelasan dari semua tadi yang Ibu telah jelaskan, masih ada yang saya kurang paham tentang pakan. Jadi pertanyaannya, apa syarat dalam pemilihan bahan baku pakan? Syarat? Apa syarat dalam pemilihan bahan baku pakan? Syarat dalam pemilihan bahan baku pakan. Sebelum Ibu Ika menjawab, apakah adik-adik mahasiswa ada yang mengetahuinya? Syarat dalam pemilihan bahan baku pakan. Lili, Mempunyai nilai gizi yang tinggi. oke. Nilai gizi yang tinggi. Syarat dalam pemilihan bahan baku pakan nilai gizi yang tinggi. Asrin, kira-kira apa lagi yang Anda ketahui syarat dalam pemilihan bahan baku pakan? Mungkin kamu pernah baca di kesimpulan dari mata kuliah pada hari ini. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan? Kira-kira apa kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini? Yani, apa kesimpulan yang bisa kamu ambil dari materi pertemuan kita pada hari ini? Dani, kesimpulannya? Hah? Siapa yang bisa menyimpulkan? Tommy? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita pada hari ini? Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini, yang pertama, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan kita pada hari ini itu, dalam hal membuat suatu pakan buatan, yang harus kita ketahui adalah sumber bahan baku yang berasal dari nabati dan hewani. Apakah sumber bahan baku tersebut memiliki nilai gizi yang tinggi, khususnya protein, mudah diperoleh, dan harganya murah. Setelah itu dilakukan analisis proksima untuk mengetahui kandungan nutrisi dari bahan baku yang akan digunakan untuk memenuhi kelengkapan dalam hal menyusun suatu formulasi pakan, sehingga didapatkan komposisi pakan dengan nilai gizi yang seimbang sesuai kebutuhan ikan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan ikan. Inilah kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan pada hari ini. Ya? Paham ya? Paham. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Pustaka yang kita gunakan ada yang dari Aprianto, Utomo, dan jurnal ya. Nah, selesai. Karena waktu kita udah habis, materi juga sudah selesai, maka saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam